Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di hari yang berbahagia ini, dalam rangka pelaksanaan MPLS SMK Swadaya PU Kuningan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani Herdiana. Saya di sini mengampu mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan di bagian teori, karena di sini untuk PKK dibagi dua, ada teorinya dan juga ada prakteknya. Untuk saat ini mungkin teori dan praktek masih terpisah karena menyesuaikan dengan guru dan juga kompetensi keahlian yang ada. Jika memang kedepannya memungkinkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada, bisa saja teori dan praktek digabung menjadi satu oleh satu orang yang akan mengajar. Tapi untuk satu ataupun dua orang sama saja. Kemudian di sini saya ditugaskan oleh panitia untuk mengisi materi tentang kewirausahaan. Materi kewirausahaan yang akan saya sampaikan di sini tentang dasar-dasar dari kewirausahaan itu sendiri, mengapa diperlukan adanya kewirausahaan untuk tingkatan SMK. Karena pada dasarnya bahwa potensi seorang siswa, baik itu siswa pria ataupun laki-laki dan juga siswinya ataupun perempuannya, itu punya potensi keahlian, walaupun di sini sudah ada penerapan teknik atau jurusan di sekolah masing-masing. Salah satunya di SMK Swadaya PUI Kuningan ini ada 4 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama ada jurusan dari teknik instalasi tenaga listrik atau kelistrikan. Yang kedua ada jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga ada TBSM atau teknik bisnis dan sepeda motor. Dan yang terakhir ada teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Namun untuk bidang atau materi tentang kewirausahaan ini cakupannya umum. Karena tidak hanya mengacu pada jurusan, tapi juga mengacu pada kelebihan atau kemampuan dari siswanya itu sendiri. Bagaimana menerapkan kewirausahaan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dunia kerja pada saat dia diterima di tempat kerja, apakah dia lulus sekolah, dia kuliah, ataupun dia punya usaha sendiri. Nah, ini nanti ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi tentang kewirausahaannya. Materi tentang kewirausahaan yang akan disampaikan di sini penjelasan yang pertama yaitu coba cari tahu. Nah, ini mengenai bagaimana pengetahuan Anda tentang pemahaman cara berpikir seseorang.
Di sini dijelaskan bahwa suatu hari kamu ingin membeli baju dengan harga kurang lebih 97.000. Namun sialnya kamu belum memiliki uangnya sehingga hutang kepada dua teman kamu masing-masing 50.000. Nah, intinya di sini kamu meminjam uang kepada teman-teman yang ada di sekitar kamu. Teman-teman yang mau memberikan atau meminjamkan uangnya. Kamu membutuhkan 100.000. Nah, di sini maka satu orang memberikan 50.000 dan satu orang lagi memberikan 50.000. Setelah dibelanjakan ternyata di situ ada sisanya kurang lebih 3.000 karena ketika membeli baju harganya tidak sampai 100.000, hanya 97.000. Akhirnya dengan maksud mencicil bagi uang kembaliannya masing-masing 1.000 untuk temanmu dan 1.000 lagi untuk teman yang satunya. Jadi yang ada pada kamu 50 dikurangi 1.000, berarti tinggal sisanya ada 1.000 rupiah yang ada di kamu dan yang teman kamu terima itu 1.000 satu orang dan 1.000 satu orang. Nah, di sini berarti ada hutang 49.000 per orang. Cuman dari 3.000 yang sisanya tadi, di sini kemanakah uang yang 1.000 itu seharusnya? Nah, maka jadinya di sini total yang diterima oleh teman kamu itu 98.000 kalau dihitung dari jumlah 49.000 dikali 2. Nah, sedangkan jika uang yang diterima dari masing-masing itu 50 ditambah 50 berarti 100, harusnya yang kamu harus serahkan itu bukan 98.000 tapi 100.000. Nah, sedangkan sisa yang ada di kamu sisanya hanya 1.000. Jika dijumlahkan 98.000 ditambah 1.000 berarti hanya 99.000. Jadi kemana yang 1.000? Nah, ini yang jika memang dia itu seorang wirausaha pasti dia akan berpikir panjang, tidak akan berpikir pendek karena dia akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Itu silakan nanti Anda pikirkan bagaimana bisa seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama itu perkenalan, yang kedua memahami SMK, yang ketiga kerja atau kuliah, yang keempat pengertian dan tujuan, yang kelima tren pasar, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kita perkenalan dulu. Yang pertama di sini sudah jelas ya, tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini identitas saya seperti ini. Dari mulai nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, sampai pekerjaan terakhir. SMK, ya, langsung ke materi pokoknya. Bahwa di sini pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Sudah jelas bahwa dari singkatan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, maka dalam hal ini sebisa mungkin atau seharusnya sekolah tersebut mampu atau bisa menciptakan atau mencetak lulusan-lulusan yang bisa menguasai, yang bisa bertanggung jawab ketika mereka berada di masyarakat. Salah satunya yaitu ketika mereka bekerja, berwirausaha, mereka bisa menempatkan diri, mereka bisa bekerja dengan baik,
mereka bisa berwirausaha dengan baik karena ada dasar atau fondasi dari kejuruan yang mereka dapatkan. Salah satunya yaitu dari proses praktek yang mereka dapatkan di sekolah sesuai jurusannya masing-masing. Itu adalah dasar yang bisa memberikan pegangan pada mereka agar mereka bisa bekerja atau berwirausaha. Karena jika memang sudah punya dasar seperti itu, mereka akan mudah ketika mereka dilepas di masyarakat, ketika mereka lulus dari sekolah, mereka sudah tahu apakah mereka itu siap berwirausaha, apakah mereka itu siap untuk bekerja, itu tinggal dikembalikan lagi ke mereka. Sekolah hanya memberikan gambarannya seperti apa, karena yang memutuskan tetap diri masing-masing. Nah, di sini ada pemahaman tentang peluang di SMK. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi berdasarkan data Kementerian Perindustrian bahwa mulai tahun 2017 sampai 2020 sudah ada 89 proyek investasi dalam nilai mencapai 527,5 triliun dan ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 544.000 orang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dan ditandai dengan penggunaan internet, telepon seluler, sosial media yang akan mempengaruhi pola kegiatan ekonomi dan industri. Nah, kita lihat di sini di era modernisasi modern saat ini sudah banyak sekali hal-hal yang memang lebih dipermudah dalam pelaksanaannya. Karena apa? Segalanya serba mudah. Yang terpenting adalah apa? Kemampuan bagaimana bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Jika memang bisa mengikuti dengan baik, maka dia bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dan sebaliknya, jika dia tidak mampu mengikuti dengan baik, maka yang ada dia akan terseret. Dia akan kewalahan. Karena apa? Dia tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman yang ada dengan kemampuan yang ada. Yang kedua, di sini pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2030 ke depan, diperkirakan Indonesia akan menghadapi kenaikan tenaga kerja terampil sebanyak kurang lebih 68 juta orang, yaitu dari 55 juta orang pada tahun 2012 menjadi 113 orang atau 113 juta orang di tahun 2030. Nah, ini sangat signifikan sekali. Memang pada dasarnya seperti itu. Ketika di tahun 2012 saja sudah banyak tenaga kerja yang memang terserap, apalagi nanti ke depan. Nah, ini salah satunya apa? Dari segi persaingan. Jika memang tidak mampu bersaing, maka akan tergerus. Akan sulit untuk bisa bersaing dengan yang lainnya. Karena apa? Yang lainnya pun akan terus berusaha sama seperti yang sudah-sudahnya. Orang lain akan terus berusaha, dia pun akan mengikuti seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini nomor 3 yaitu liberalisasi sektor tenaga kerja. Dalam kerangka integrasi masyarakat ekonomi ASEAN, integrasi ekonomi melalui kerjasama ASEAN akan membuka peluang kerja. Permintaan tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN meningkat secara signifikan sekitar kurang lebih 40-50% atau sekitar 14 juta orang. Ya, sudah bisa kita lihat untuk negara Asia sendiri atau negara ASEAN, kawasan ASEAN ini termasuk kawasan produktif, kawasan yang memang terus bersaing antara negara satu dengan negara yang lainnya. Terbukti salah satunya yaitu negara-negara Asia yang bertetangga dengan Indonesia, negara yang ada di kawasan Asia, baik itu Malaysia, Singapura, kemudian ada juga negara-negara yang memang saat ini
sangat berambisi tinggi, yaitu Cina, Jepang. Mereka juga sangat menginginkan bahwa tenaga kerja mereka itu diakui, tenaga mereka itu diterima di semua negara. Karena apa? Mereka menganggap bahwa tenaga kerja yang ada di negara tersebut adalah tenaga kerja ahli. Sehingga mereka berharap bahwa tenaga kerja mereka itu lebih dikedepankan daripada negara yang lain. Makanya disinilah persaingan antar negara mengenai tenaga kerja yang ada. Termasuk Indonesia juga, Indonesia yang sangat potensial. Ya kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh dari yang namanya lulusan. Lulusan yang ada di Indonesia ini termasuk lulusan yang sangat besar dari kawasan SMK atau dari wilayah atau dari ranah SMK saja ini sudah puluhan ribu kalau digabungkan keseluruhan Indonesia, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, jutaan yang ada di Indonesia yang berharap ketika mereka lulus mereka bisa bekerja, apakah di lokal atau di Indonesianya sendiri atau di internasional atau di luar negeri. Oke, kita lanjut di sini. Sekarang kita memilih sekolah. Nah, tentunya di sini sekolah yang kalian pilih yaitu sekolah SMK Swadaya PAUD Kuningan. Sekarang entah itu kalian pilih dengan sengaja ataupun tidak, kalian telah masuk di lingkungan SMK Swadaya PAUD dan memilih kompetensi yang ada di sekolah ini tentunya. Nah, bagian dari perjalanan hidup kalian yang baru itu nanti di sini, di SMK Swadaya PAUD Kuningan. Sebagai pembuktian bahwa kalian memilih, kalian tidak memilih, tapi kalian punya tujuan nantinya di sini. Saya ke SMK Swadaya PAUD Kuningan, saya ada tujuan, saya mau kerja, saya mau kuliah, saya mau berwirausaha. Nah, setelah lulus, baik itu kerja atau kuliah, kita lihat di sini. Yang pertama kerja. Kerja itu ada peluang, ada meneliti karir atau sebagai batu loncatan, butuh biaya, atau memang secara murni tanpa biaya, skill yang cukup atau kemampuan kaliannya. Nah, kalau di kuliah itu juga sama. Apakah kalian mampu untuk bersaing mendapatkan beasiswa? Apakah kalian mampu dari segi biayanya? Apakah kalian punya skill atau memang justru malah kurang skillnya? Menaikkan level, karena biasanya kalau orang masuk ke perkuliahan, biasanya salah satunya ingin meningkatkan level atau derajat, karena banyak beranggapan nih saya lulus kuliah, nih saya punya gelar, itu salah satu meningkatkan level. Tapi nanti setelah kuliahnya itulah pertanggungjawaban kalian, apakah mampu menerapkan gelar yang sudah kalian dapatkan setelah lulus atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu menikah, karena nggak mungkin ya kita lulus, kita diam saja, kita lulus, kita bingung sendiri. Pasti ada salah satunya itu menikah. Cuman disinilah yang perlu kita perhatikan, menikah di sini apakah karena kebelet, karena permintaan orang tua atau takdir. Jika memang itu hal-hal yang ada, itu salah satu faktor yang bisa mengganggu biasanya kalau bagi seorang wirausaha. Karena apa? Di sini konsisten dulu. Nah, yang terakhir nih yang dikhawatirkan terjadi itu yaitu menganggur, atau lamun kalau bahasa
kerennya itu madesu ya, bahasanya masa depan suram gitu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh setiap orang ketika dia lulus, kalau saya nganggur gimana nih? Makanya salah satu motivasi ketika kita masuk ke dunia pendidikan, apakah itu SMK, kita harus tahu ya. Ketika di awal memang kita tidak tahu kita mau memilih apa nih. Tapi ketika kita sudah tahu apa yang kita pilih jurusannya, kita harus pelajari baik-baik. Baik itu kita senang dengan otomotif, kita pelajari otomotifnya. Kita senang dengan kelistrikan, pelajari dengan baik kelistrikannya. Apakah kita senang dengan otomotif motor, sama juga. Itu harus dipelajari baik-baik. Ataupun yang jurusan komputer. Nah, di sini selain kita harus tahu, kita juga harus paham. Kenapa nanti untuk kedepannya supaya jurusan yang kita pegang ini ada manfaatnya di kemudian hari. Nah, kita lihat pengertian dan tujuan dari kewirausahaan, karena kita condong di sini tentang bagaimana penerapan kewirausahaan, baik itu bagi seorang siswa atau pelajar, ataupun baik nanti ke depannya setelah dia lulus dari sekolah. Karena di sini tidak hanya bekerja langsung di perusahaan, tapi penerapan kewirausahaan itu juga penting. Karena apa? Menerapkan kemandirian. Kita lihat, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif atau usaha yang membangun suatu nilai yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Atau secara umumnya bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat baik untuk sendiri ataupun banyak orang. Tentunya yang bisa menghasilkan, tidak hanya menerapkan tapi menghasilkan. Nah, kita lihat di sini, kenapa dikatakan menghasilkan? Bahwa kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan itu sendiri serta meningkatkan martabat bangsa dan negara. Jadi jika kita berpikir bahwa setelah lulus kita harus kerja di perusahaan, itu salah. Karena kita terkadang mengabaikan tentang apa yang kita miliki di sisi yang lain. Bahwa kita ini punya kemampuan yang lain nih. Nah, makanya di sini kita tonjolkan atau kita munculkan pada dasar dari kewirausahaan itu sendiri. Sehingga tujuan dari kewirausahaan bisa terpenuhi. Nah, di sini kita lihat ada yang disebut dengan lulusan. Ya. Lulusan dari SMK itu yang pertama, dia itu bernilai aset. Yang kedua, memiliki kebutuhan pembangunan. Ketiga, menjadi faktor keunggulan kompetitif. Yang keempat, pencipta peluang kerja. Percuma ada jurusan, percuma ada kejuruan, percuma ada keahlian yang dimiliki, jika hal-hal yang tadi disebutkan, 4 hal ini tidak ada atau tidak terdapat pada diri siswa yang lulus nanti. Minimal ketika lulus SMK itu bisa mempunyai nilai aset. Apakah dia mampu di bidang apa, dia mampu di keahlian apa, dia mampu untuk apa, itu nanti. Nah, kaitannya apa? Mengapa kewirausahaan perlu adanya diterapkan di SMK? Karena sudah jelas di sini bahwa SMK itu siap sebagai bagian dari BMW. Apa itu BMW? Ya, bekerja, melanjutkan atau wirausaha.
Tapi di sini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Semuanya tergantung dari orangnya itu sendiri. Mau memilih bekerja silahkan. Mau memilih melanjutkan sekolah silahkan. Mau memilih untuk langsung berwirausaha itu juga silahkan. Karena tidak pernah membatasi seseorang atau menutup kelebihan seseorang, tidak boleh berwirausaha, tidak boleh bekerja, tidak boleh melanjutkan. Itu bebas silahkan. Karena itu ada pilihan pada masing-masing. Buktinya setiap tahun yang namanya lulusan dari SMK itu tidak bisa dikatakan 100% bekerja. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senangnya dengan bekerja, ya berarti dia memilih langsung untuk bekerja. Namun kebanyakan kurang lebih 75 sampai 75 lah, lebih memilih bekerja pada orang lain atau bekerja dengan perusahaan. Selebihnya apa? Yang 30%-nya itu ada yang kuliah, ada yang berwirausaha. Itu kembali lagi, silakan, itu ada pada pilihan masing-masing. Nah, kita lihat yang berikutnya, TKI berlabel 3D. Itu kita lihat nanti ya. Wirausaha mengelola 3D. Kewirausahaan di SMK ya adalah jawabannya seperti ini. SMK menuju BMW atau bekerja melanjutkan wirausaha. Ketika bekerja di sini dengan bekal pelajaran adaptif, normatif, dan produktif sehingga menjadi tenaga kerja terampil, kompeten di bidangnya. Sedangkan melanjutkan dengan bekal perkuatan pelajaran adaptif untuk kompetensi dan mengembangkan diri dalam studi lanjut. Yang ketiga, wirausaha dengan perkuatan pelajaran produktif dan kewirausahaan dapat mandiri menciptakan lapangan kerja. Nah, di sini saya menyebutkan dua negara sebagai negara ancaman. Yang pertama yaitu Cina, yang kedua yaitu Jepang. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di situ ada TKI berlabel 3D. Karena tidak berkompeten, maka banyak WNI yang menjadi TKI berlabel 3D. Ini satu kesalahan yang harus diperbaiki atau dibenahi lagi sehingga label 3D yang ada pada TKI ini bisa menjadi berubah. Nah, istilah 3D untuk TKI di sini yang pertama dark atau bekerja di tempat gelap. Yang kedua dirty atau mengerjakan pekerjaan di tempat yang kotor. Yang ketiga danger, bekerja dalam ancaman bahaya. Wirausaha jawabannya ini seperti ini. Hanya yang berkesempatan berwirausaha dapat mengelola 3D. Yang pertama 3D bagi wirausaha yaitu difficult atau sulit. Orang butuh yang mudah, praktis, cepat, efisien, efektif tanpa mengerjakan sendiri. Itu yang dikatakan sulit. Yang kedua dirty atau kotor. Kebanyakan orang enggan dengan kotor dan ingin bersih, nyaman, tanpa membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan. Sedangkan yang ketiga, danger atau berbahaya, yang dibutuhkan aman, nyaman, terlindung meski harus mengeluarkan biaya. Nah, ini salah satu contoh saja yang saya ambil dari Google atau dari Mbak Google. 10 orang dengan kekayaan dan memiliki perusahaan karena dia mampu untuk mandiri. Salah satu contoh dari kemandirian yaitu dengan berwirausaha atau mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada Bill Gates, Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Larry Page,
Sergey, Jack Ma, Steve Ballmer, Lau, Michael. Nah, ini orang-orang di luar negeri sana yang memang mereka mampu untuk menerapkan wirausaha dengan baik. Oke, di sini ada kata mutiara. Orang yang menguasai dunia adalah mereka yang menguasai teknologi dan informasi. Di samping itu, revolusi industri juga penting. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyaknya revolusi industri yang ada di dunia. Sekitar 800 juta pekerja di dunia akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh robot dan teknologi otomasi. Di awal, industri hanya 1,0%. Hanya sedikit, karena apa? Lebih condong ke manusia. Beralih perkembangan zaman, bertambah pula teknologi industri yang diterapkan. Ada kurang lebih 2,0%. Ini hanya segelintir kecilnya saja. Namun lama-kelamaan, industri yang ada itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan jika hal ini terus terjadi, maka siap-siap saja akan adanya revolusi industri yang ada di dunia. Termasuk di Indonesia, jika memang tidak mampu bersaing, maka tenaga kerja yang ada di Indonesia akan digantikan dengan mesin. Di sini diperjelas, hanya sedikit gambaran saja, robot menggantikan peran manusia. Sudah banyak peran-peran manusia yang digantikan oleh robot karena banyak juga manusia yang punya kemampuan untuk menciptakan robot, mampu menciptakan robot-robot yang canggih sehingga mereka mampu untuk menggantikan peran manusia itu sendiri. Oke, sampai situ kami tunggu Anda. Kapan? Silahkan, itu giliran Anda. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu, ada kesempatan silahkan segera diambil. Ini kesempatan untuk Anda untuk bergabung dengan SMK Swadaya POW Kuningan, raih masa depan Anda, raih kesuksesan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.